melakukan penambahan di dalam timbangan bagasi. Contoh kakinya mereka tuh ditaruh dalam timbangan biar sampai kelebihan. Lah berat badannya mereka segitu gede nih, ditambahin kaki sak gajah, timbangannya sampean yang tadinya 35 30 jadilah 40 kg karena apa? Ketambahan kaki gajah tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan ya. Amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sama mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air. Semoga sama semuanya isok sukses selalu di perantauan. Oke, kali ini yang bakal kita bahas adalah mengenai salah satu temennya kita cuti lebaran tahun ini, berarti bulan kemarin ya mbak. Nah beliau iki bulan kemarin awal bulan. Nah mbak iki di bandara Hong Kong dia ketemu yang namanya Calo. Let's go. Mbak cerita nih, ada salah satu temennya sampean iki sing cuti ketemu sama sanak family dia di hari raya kemarin mbak. Tapi dia iki menemukan kasus yang tidak mengenakan ketika dia nunggu check in di bandara Hong Kong. Jadi ceritanya mbak itu didatangi orang yang memiliki wajah ini. Nah, didatangi orang ini, Mbak E dipaksa ditimbang kopernya. Kemudian di situ kelebihan, Mbak, kelebihan atau over lah bagasi ini. Alhasil iki dibantu sama yang konon katanya adalah bandit bandara. Nah, dibantu itulah memasang tarif 1.000, Mbak. Walaupun Mbak Eki sudah tidak mau, tapi para bandit ini tetap memaksa untuk membantu sehingga Mbak Eki kena 1.000 tadi gara-gara dia over bagasi nih. Kemudian Mbak Eki cerita nih grup dengan memperlihatkan iki lo muka bandit yang menipu aku sampai 1.000 dolar Hong Kong. Kalau dikuruskan rupiah ya sekitar 2 jutaan Mbak. Hanya perkara kelebihan, padahal kalau sampean niki kelebihannya nanti ditimbang oleh pihak check in, ini dipastikan mbak paling nggak nyampe 1.000 kok. Tapi ya itu namanya juga nasib sial. Nah akhirnya Mbak Eki curhat nih grup, kemudian di grup itulah banyak sekali kawan-kawan yang lain iki mengalami nasib yang sama. Ternyata rata-rata mereka juga kena tipu sebesar 1.000 dolar Hong Kong. Ada yang memang sih cuman 600, ada 700, 800, ada 900, bahkan ada yang 1.000, bahkan sampai ada yang 1.500 dolar Hong Kong atau sekitaran 3 jutaan mbak, kena rampok para bandit-bandit di bandara Hong Kong tadi. Mungkin mbak-mbak memiliki nasib yang sama, silahkan komentar. Nah ini ada beberapa komen yang saya kumpulkan yang dimana mereka tuh hampir memiliki nasib yang sama seperti mbak yang cerita ini tadi. Silahkan dibaca nih mbak. Gila, ada yang kena sampai 2.000, ada yang sampai barangnya dirampas, terus masih kena uang 1.000 juga. Jadi selain kawan-kawan yang lain ku cerita, kis yang luweh parah nih mbak, kasusnya yang dimana pada waktu iki Mbak E memutuskan kontrak kerja majikannya. Nggak ngerti perkorone opo, tapi intinya pada waktu iki Mbak E memutuskan kontrak kerja majikane, kemudian majikane nggak suka mbak. Nah ketika majikane nggak suka, maka majikane iki balas dendam dengan cara memesan tiket tapi namanya iki dikurangi satu. Contoh namanya Ida Rosiah, di tiket ini majikannya cuman ngomong Ida Rosiah, bukan Rosiah. Jadi kurang satu huruf. Nah ketika Mbak E kurang satu huruf, hari H dia iki berangkat ke bandara. Nah ketika check in,
karena tidak sesuai dengan nama yang tertera, nama booking yang tiket pertama, alhasil Mbak Eki ditunda keberangkatannya. Jadi petugas dari check-in ini menyetop Mbak E untuk tidak berangkat dulu. Nah, jadi petugas check-in itu memeriksa dulu Mbak, bener nggak sih dokumen ini. Kemudian Mbak E disuruh mundur dulu. Nah, ketika Mbak E mundur dulu itulah Mbak E kedatangan 5 bandit bandara Hong Kong. Yang sebenarnya para bandit-bandit itu adalah Yowong Indonesia sendiri Mbak. Nah, ketika dia iki kedatangan 5 para bandit, yang 2 iki mencoba mereka 5 iki mengerubungi Mbak Iki. Jadi Mbak I di tengah dikerubuti sama 5 bandit ini. Nah, 2 bandit iki memegang tangan Mbak E. Jadi satu Mbak. Satu pegang, satu pegang. Satunya lagi iki mengerampas tas Mbak E. Kemudian satu lagi iki ngecek Mbak E punya koper. 2 lagi 2 orang iki ngecek koper Mbak E. Jadi koper Mbak E iki diperiksa, diobrak-abrik. Mau dikurangi maunya. Kamu kelebihan sampai kamu ditolak ya gini. Mbak Eki mungkin udah menjelaskan ya. Aku bukan kelebihan tapi petugas dari check ini menyuruh aku untuk mundur dulu karena perkaranya nama aku sama tiket aku tidak sinkron. Tapi sekali lagi 5 bandit itu tidak mau tahu. Dia iki terus mencoba obrak-abrik tas rangsel Mbak E sama koper Mbak E. Jadi kelima-limanya bergerak Mbak. Mbak Iki mau minta bantuan udah nggak bisa karena apa? Saking kagetnya, saking bingungnya, awalnya ditolak check-in, secara otomatis dia stres Mbak Pirane, malah ketambahan lagi kedatangan 5 bandit lagi. Jadi nggak sempat berpikir untuk meminta bantuan petugas bandara, bahkan lapor polisi, wes nggak sampai ke situ Mbak pikirannya. Intinya dia itu diobrak-abrik semuanya. Lah kawan yang lain bagaimana? Jadi kawan-kawan yang lain yang nganter dia iki juga udah pulang, sedangkan kawan-kawan yang lain yang mau terbang itu hari iki semuanya sudah check-in, sudah masuk ke dalam imigrasi perbatasan. Jadi Mbak E di situ sendiri. Wajar ketika didatang 5 bandit nggak ada yang nolong karena apa? Mbak E di situ sendiri. Nah, setelah Mbak I diobrak-abrik tasnya sama kopere, kemudian para bandit itu ngambil uang 1.500 dolar Hong Kong atau sekitar jutaan. Kemudian uang rupiah sebesar 700 rupiah itu dibawa oleh mereka. Kok 700 sih? 700.000 rupiah dibawa oleh mereka. Kemudian HP-nya juga dibawa oleh mereka. Cuman ditinggal barang-barang Mbak E dalam koper dan juga tasnya Mbak E. Kemudian uang di dalam tasnya Mbak E hanya disisakan 100.000 rupiah. Cuman itu aja Mbak. Jadi Mbak E stres. Stres perkara dia nggak bisa terbang, mau check in lagi malah ketemu bandit. Nah di bandit itu dia dirampok uangnya dia, HP-nya dia juga dirampok. Kemudian dia harus pulang lagi ke building Mbak untuk menunggu informasi dari pihak maskapai ini. Karena sekali lagi Kendro namanya. Ya sampai di building Mbak nangis lah. Kemudian ditanya sama temannya lain, kenapa Mbak nangis? Aku tadi Mbak setelah sampai tinggal, aku datangi oleh 5 bandit Mbak, aku diambil ini duitku ini. Ya masa aneh lah teman-temannya. Tapi ada juga nih mbak-mbak yang ngomong, udah segede itu, udah selama itu di negara Hong Kong, kok nggak bisa mengatasi para bandit itu? Kok terima aja, kok nerimo aja ketika barang-barangmu, uangmu dirampok? Jadi ada nih teman-teman yang lain, yang begitu kan? Karena tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kadang kalau kita ada masalah dengan orang lain, nah kalau kita itu kedatangan orang yang mau ngerampok atau orang yang mencuri, pikiran kita tuh ngeblank Mbak. Sama seperti Mbak Iki,
udah diambil barangnya, kemudian nggak bisa terbang, kemudian teman yang lain kuwi juga ngatain-ngatain seperti itu. Jadi iki salah satu cerita kelam sama bandit-bandit di bandara Hong Kong. Ada lagi nih, selain uang, kemudian kopernya dia, ki barang-barangnya dia, iki juga dibawa kabur oleh bandit-bandit di bandara Hong Kong. Tapi Mbak, ada sisi baiknya juga, yang dimana mereka itu juga membantu kawan yang lain untuk menyelesaikan kasus over bagasi tadi. Jadi memang ada positif, ada negatif, tapi paling banyak kui efek negatif ketika ketemu sama bandit-bandit ini. Mungkin pertanyaannya kawan-kawan yang lain, bagaimana kalau kalian lapor? Kenapa kok nggak lapor? Kenapa nggak lapor polisi? Kenapa nggak lapor pihak bandara, staf bandara, petugas bandara? Jawabannya adalah, Mbak, dipastikan mereka kui pasti ada yang melapor, tapi lagi-lagi dibebaskan Mbak ketika di penjara 5 hari 6 hari. Karena apa? Kalian tuh kurang cukup bukti untuk menjeleboskan mereka lama atau bahkan mendeportasi. Bahkan Mbak, mereka kui sepertinya memiliki visa di Hong Kong. Jadi sampean ngerti Mbak Ira nggak? Membeli visa dalam kurung waktu setengah bulan atau 1 tahun. Nanti uang yang mereka kumpulkan dari sampean-sampean semuanya, yaitu Mbak, untuk dibelikan visa mereka di Hong Kong. Jadi kalau mereka ketangkap polisi, mereka tuh memiliki visa tinggal Mbak, visa tinggal di situ, bukan visa kerja tapi visa tinggal. Jadi kalau mereka kerja apapun mereka bisa Mbak, seperti Mbak Ira, mereka bisa kerja apapun untuk menghasilkan uang. Karena apa? Mereka akui memiliki visa, dengan membayar sejumlah berapa ribu gitu Anda sudah bisa membeli visa. Tapi sekali lagi Anda harus mengajukan nanti ke pengadilan. Jadi aku rasa mereka tuh memiliki visa. Jadi kalau ketemu sama petugas bandara, ketemu sama polisi, ya mereka kui nggak bisa ditangkap karena memiliki visa, kecuali penipuan pemaksaan tadi. Masalahnya kalau sampai mau melaporkan itu harus ada barang bukti Mbak. Barang bukti, kemudian Anda bukti itu sampean bisa laporkan ke polisi, itu belum persidangan. Jadi banyak ke jalan untuk melaporkan mereka, termasuk ada bukti persidangan. Jadi sama sebagai saksi, sebagai korban nanti sidang. Siapa yang mau di kasus seperti ini menunggu persidangan, sama mau pulang malah sama menjadi pelapor, nanti 1 bulan sekali sama dipanggil sebagai pelapor, sebagai saksi. Jadi mbak-mbak ini daripada sampean melaporkan, ya sampean bentengi diri sampean sendiri ketika sampean di bandara. Jadi itu Mbak, saran saya, bentengi diri sampean sendiri dengan keberanian, dengan penolakan, dengan perlawanan. Karena ketika sampean tidak membentengi, sampean pasti menjadi sasaran empuk para bandit-bandit bandara Hong Kong. Karena apa? Yang dicari mereka adalah orang yang kebingungan di bandara, orang yang ketakutan, orang yang kelempar-kelempar, kelemak-kelemuk. Lah sampean kayak orang bingung, kayak orang stres, kelempar-kelempar, lah itu menjadi sasaran empuk mereka. Jadi itu kenapa kalau datangi mereka, tegas menolak, aku nggak butuh bantuan kamu, aku bisa melakukan sendiri. Karena ketika sampean menerima bantuan mereka untuk ngecek over kamu bagasi ini over apa enggak, mereka tuh bakal melakukan penambahan di dalam timbangan bagasi. Contoh kaki nih mereka tuh ditaruh dalam timbangan biar sampean kelebihan. Lah berat badannya mereka segitu gede nih, ditambahin kaki sak gajah, timbangannya sampean yang tadinya 35, 30 jadilah 40 kg. Karena apa? Ketambahan kaki gajah tadi. Jadi saya sarankan ketika sampean menerima bantuan, hati-hati. Karena apa? Berbagai macam cara mereka lakukan untuk merampok uang Anda, barang Anda. Terus sampean mau minta bantuan sama siapa? Karena apa? Teman-teman yang lain itu dipastikan fokus sama barang-barangnya sendiri.
nggak bisa membantu sampean karena mereka fokus. Ada nih yang membantu ketika semuanya sudah selesai. Tapi kalau mereka belum selesai dengan keperluannya, belum tentu mau bantu karena mereka juga repot sendiri. Jadi tak sarankan buat sampean semua, Mbak, tolong untuk perhatikan di dalam kasus iki, hati-hati, tolak, lawan, masa bodoh. Karena ketika sampean mengikuti alur mereka, dipastikan sampean bakal kena ke depannya. Jadi jangan sampai nanti menyisakan uang dolar nih buat keperluan kembali ke Hong Kong, tapi nyatanya uang dolar itu diambil oleh mereka. Karena apa? Ya sampean itu terlalu ngikuti alur jalannya mereka, ceritanya mereka. Jadi sekali lagi hati-hati ketika sampean cuti di bandara Hong Kong. Karena kasus seperti ini banyak sekali dialami. Apakah aku pernah mengalami? Jawabannya pernah datang oleh mereka. Dan itu sudah 2 kali kalau nggak 3 kali. Tapi alhamdulillahnya aku nggak kena, Mbak. Karena apa? Aku selalu melawan sama mereka. Jadi aku tidak mau mereka odol-odol koperku. Aku tidak mau mereka tuh ngambil barang tasku. Karena yang aku pikirkan saat itu bukan masalah uang, Mbak. Tapi bagaimana kalau salah satu dari bandit itu membawa barang haram, kemudian barang itu dimasukkan ke koper kita nggak bawa, tapi kita bakal kena barang haram itu, Mbak. Terus kalau kita bawa barang haram, iki hukumannya nggak setahun 2 tahun, Mbak, bisa mencapai 5 tahun. Sampean pernah mikir ke situ nggak? Nah itu bahayanya ketika sampean kui cuti kopermu ki diodol-odol sama orang. Hati-hati di situ. Lek sampean kehilangan 1.000, 2.000, itu masih mending, Mbak. Asal koper sampean tuh nggak disisipi barang-barang haram yang berbahaya oleh negara Indo ataupun negara Hong Kong. Lek kena sampean penjara nih iso seumur hidup. Karena apa? Sampean dikira sebagai pengedar narkoba ataupun sejenisnya. Nah, itu saran saya buat sampean semuanya. Hati-hati. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.